Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 AKL. Ya, hari ini bertemu lagi di mata pelajaran perbankan dasar ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai uang. Sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan sejarah uang, mendefinisikan uang, menjelaskan syarat sah uang, menjelaskan fungsi asli dari uang, menjelaskan fungsi turunan dari uang, mengidentifikasi jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, mengidentifikasi jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan, mengidentifikasi jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, dan mengidentifikasi jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai sejarah uang terlebih dahulu. Sejarah munculnya uang dibagi menjadi 4. Ada masa sebelum barter, masa barter, sistem uang barang, dan masa uang. Masa sebelum barter. Nah, masa sebelum barter. Ada yang pernah hidup di masa sebelum barter? Wah, hebat sekali ya kalau misalnya ada yang bisa hidup dari masa sebelum barter sampai dengan hari ini. Udah berapa itu ratus-ratus tahun yang lalu ya? Ya tentunya masa sebelum barter itu ada pada zaman purba atau pada masyarakat yang masih sangat sederhana. Nah, orang belum bisa menggunakan uang ya. Perdagangan pun dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang secara langsung. Nah, namun seiring berjalannya waktu ternyata cara ini tuh terbatas ya, karena hanya beberapa jenis barang saja yang bisa ditukarkan. Ya, kemudian masa barter ya yang kedua. Nah, masa barter ini pertukaran barter adalah pertukaran barang dengan barang. Pernahkah kalian menukarkan barang kalian dengan barang teman kalian? Contohnya, si A memiliki pensil, si B memiliki penghapus ya. Nah, si A itu membutuhkan penghapus, sedangkan si B membutuhkan pensil. Karena mereka memiliki barang masing-masing lebih dari satu, maka mereka tukarkan. Tetapi bukan saling pinjam meminjam, tapi menukarkan apa yang mereka butuhkan ya, sehingga menjadi hak milik. Nah, masyarakat pada mulanya belum mengenal pertukaran apa yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, diambil aja misal dari alam gitu. Nah, selanjutnya timbul tuh pertukaran barter. Ternyata banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam barter gitu. Contohnya apa Bu? Contohnya sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak, sulit menentukan perbandingan barang yang ditukarkan, dan sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Misalnya kalian sudah berumah tangga, terus kalian itu biasanya makan menggunakan nasi jagung misalnya. Ternyata kalian bosan, kalian ingin makan nasi dari beras ya. Nah, kemudian kalian ingin menukarkan ke tetangga kalian. Ternyata semua tetangga kalian pun sama, hanya memiliki jagung. Nah, untuk itu kalian perlu dong waktu perjalanan jauh untuk menemukan beras gitu. Sulit ya untuk menemukan barang yang sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Kemudian kalian butuh daging. Nah, kebetulan tetangga kalian punya daging, tapi kalian hanya punya kedelai. Loh, kedelai sama daging kan mahalan daging, Bu. Nah, itu kesulitannya barter. Sulit untuk membandingkan nilai gitu. Nah, sedangkan daging itu kan mahal ya. Kalau di kedelai itu kan ya standar gitu. Ya susah gitu kan. Nah, itulah salah satu kesulitan barter. Kemudian sistem uang barang, yaitu sistem pembayaran yang menggunakan barang yang berharga sebagai alat pembayaran. Nah, sistem uang barang ini orang bersedia menukar barang yang berharga untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Barang berharga itulah yang disebut uang barang. Masyarakat mulai berpikir barang perantara sebagai alat penukaran yang dapat mempermudah pertukaran. Sebagai alat perantara pertukaran barang atau uang barang, barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Selain itu, barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja yang mempunyai nilai tinggi dan tentunya tahan lama. Walaupun demikian, uang barang tetap memiliki kesulitan-kesulitan.
Adapun kesulitan-kesulitannya itu misalnya sukar disimpan, sukar dibawa kemana-mana, sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, sebagian besar tidak bertahan lama dan nilainya bahkan tidak tetap. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, Ibu memiliki guci emas. Setiap Ibu mau beli, Ibu harus menggunakan guci emas itu. Yang namanya guci itu kan ukurannya besar ya, jarang yang kecil. Ya, tapi rata-rata orang pasti memiliki guci itu ya guci yang mantap sekalian, ya yang gede sekalian gitu. Sulit untuk membawa-bawa barang yang berharga itu gitu. Masa setiap kali Ibu ke pasar Ibu harus bawa-bawa guci yang besar ya kan? Nah, maka tibalah di masa uang yang mana peradaban yang semakin maju mengakibatkan peningkatnya kebutuhan manusia. Hal ini mendorong manusia menemukan alat perantara pertukaran yang mudah, praktis, dan mempunyai nilai. Oleh karena itu dikembangkanlah jenis uang. Kalau sekarang ini kita sudah di masa uang ya. Pembuatan uang muncul karena kesulitan yang timbul dari sistem barter atau sistem uang barang. Orang mulai berpikir untuk menemukan suatu alat yang mempermudah proses penukaran barang. Nah, kemudian orang menemukannya yaitu apa? Idenya ya pasti logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi yang digemari umum, tahan lama, tidak mudah rusak ya. Kemudian mudah dipecah tanpa mengurangi nilai dan mudah dipindahkan. Kemudian logam juga memiliki sebagai alat tukar yang memenuhi syarat yaitu sebagai uang penuh ya. Artinya nilai bahan uang sama dengan nilai yang tercantum pada mata uang. Jadi full bodied money dan memiliki nilai intrinsik ya. Nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai nominalnya. Logamnya berupa apa, Bu? Ya, berupa emas dan perak. Nah, namun seiring berjalannya waktu terjadi kesulitan juga ya. Mulai muncul itu kesulitannya. Kenapa? Karena pertukaran yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sementara jumlah logam mulia terbatas ya. Iya, jumlah emas dan perak makin terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar ya. Maka lahirlah uang kertas. Uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak, yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Ya, itulah sejarah munculnya uang. Lanjut sekarang ke pengertian uang. Ada berbagai ahli yang mendefinisikan uang. Yang pertama, Robertson dalam buku Money tahun 1992. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Yang kedua adalah R.S. Sayers dalam buku Modern Banking 1938. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Kemudian yang ketiga A.C. Pigou dalam buku The Value of Money. Ya, uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar. Yang keempat, Albert Gaillard Hart dalam buku Money, Debt, and Economic Activity. Uang adalah kekayaan sehingga pemilik dapat membayar utangnya dalam jumlah dan waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah dari Rollin G. Thomas dalam buku Our Modern Banking and Monetary System. Uang adalah segala sesuatu yang siap, sedia, dan diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Dari pengertian ahli-ahli ini kita dapat simpulkan bahwa uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu dan keberadaan serta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aduh, Ibu kalau ingat uang itu Ibu jadi sedih ya. Karena apa? Di pandemi ini belum tentu orang itu memiliki uang. Ya, bahkan kadang untuk makan aja susah. Jadi kalian sebagai siswa
Punya atau tidak punya orang tua kalian, kalian harus tetap menjaga sikap kalian untuk tidak boros, untuk tidak merengek-rengek manja meminta uang kepada orang tua. Karena bagaimanapun sekarang ini kita sedang mendapatkan ujian ya. Yang namanya pandemik, semuanya itu sangat berpengaruh ya, ekonomi, pendidikan, semuanya berpengaruh, jadinya mempengaruhi gitu ya. Si pandemi ini sangat mempengaruhi gitu. Akibatnya jadi banyak kesulitan-kesulitan, tapi yang namanya ujian kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, hidup, masih bisa makan ya. Itu kita sudah bersyukur. Jadi jangan neko-neko meminta-minta kepada orang tua hal-hal yang atau kebutuhan yang tidak penting gitu ya. Yang paling utama sekarang adalah kesehatan. Yang kedua, pendidikan kamu harus tetap berjalan gitu. Oke, lanjut ke syarat sah uang. Syarat sah uang ya, itu ada berapa ya? Ada 7. Yang pertama adalah acceptability dan cognizability, yaitu diterima secara umum dan diketahui secara umum. Jadi uang itu harus diterima secara umum dan diketahui secara umum. Kemudian stability of value, nilai uang itu harus stabil. Elasticity of supply, jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Portability, uang harus mudah dibawa ya. Kemudian durability, nilai fisik uang harus terjaga ya. Kemudian divisibility, uang yang digunakan mempermudah transaksi. Dan scarcity, jumlah uang harus terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ya dulu waktu zaman ibu SD, SMP gitu ya, masih terdengar berita-berita tentang pemalsuan uang gitu ya. Serem ya, sampai beredar katanya uang palsu udah beredar di mana-mana, bahkan sampai ke bank gitu. Aduh, udah sangat serem ya, namanya orang itu sangat kreatif kalau lagi kepepet, tapi kreatifnya itu kreatif ke hal yang buruk gitu. Kemudian fungsi uang terbagi menjadi 2, ada fungsi asli dan ada juga fungsi turunan. Nah, yang pertama adalah fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar. Yang pertama, medium of exchange. Ya, kemudian satuan hitung, unit of account, dan alat penyimpanan nilai, store of value. Nah, alat tukar ya, uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran ya. Kemudian juga satuan hitung. Nah, di sini untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Kemudian juga ada alat penyimpan nilai. Maksudnya gimana, Bu? Ya, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Nah, jadi ketika seorang menjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, ia dapat menyimpan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah fungsi turunan. Fungsi turunan ya, itu dibagi menjadi sebagai satuan nilai. Nah, satuan nilai ini dibagi lagi menjadi satuan hitung, nilai ukur umum, standar nilai, nilai denominasi umum. Nah, kemudian sebagai alat tukar. Kemudian sebagai alat pembayar utang, sebagai alat penimbun kekayaan. Kemudian sebagai alat pemindahan kekayaan dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Ya, semakin kaya berarti semakin banyak uangnya gitu ya. Semakin kaya semakin sering beli mobil mewah-mewah, berarti kan punya uang gitu. Tapi ya tidak juga ya, semoga semakin tinggi status sosial, semakin bagus ibadah dan rasa dermawan kepada sesama gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah jenis uang, dibagi menjadi 4. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan, kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, dan berdasarkan wilayah berlakunya.
Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya itu ada nilai nominal dan nilai intrinsik ya. Yang pertama, nilai nominal itu apa, Bu? Nilai tetap yang dibubuhkan atau dicapkan pada uang, baik pada uang kertas dan logam maupun yang plastik. Nilai nominal yang tercantum pada uang merupakan satuan hitung moneter dengan kekuatan atau ukuran daya bayar yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada uang yang bersangkutan. Nilai intrinsik itu apa, Bu? Sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Kemudian uang dibedakan menjadi uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Itu maksud dari nilai nominal dan nilai intrinsik. Jadi nominalnya 10 juta, mungkin ya, nominalnya 100.000 ya. Berarti kan intrinsiknya gitu, bahannya yang bahan pembuatan uangnya itu pasti bagus gitu kan. Semakin besar nilai nominalnya berarti semakin bagus pula nilai intrinsiknya gitu. Kemudian uang dinamakan uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik. Terus jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Itu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Ya, logam yang digunakan tentunya emas atau perak ya, karena keduanya itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Kemudian uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Biasanya gambar pahlawan ya kalau di uang rupiah. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Contohnya apa, Bu? Contohnya cek, giro, kartu kredit, wesel pos gitu. Kemudian berdasarkan wilayah berlakunya ada uang domestik, uang regional, uang internasional. Uang domestik itu adalah uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu. Contohnya rupiah, ringgit, peso. Uang regional yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro, berlaku pada negara-negara kawasan Eropa. Kemudian uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia internasional. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi uang hari ini. Ya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.